Shalom saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali di dalam channel saya. Hari ini saya akan men-sharingkan sebuah renungan singkat kembali yang berjudul Sorga. Banyak hal kita tidak tahu pasti akan terjadi dalam hidup kita, ya kan? Tapi ada satu hal yang pasti terjadi di dalam hidup kita, yaitu kematian. Pertanyaannya adalah, seandainya Anda meninggal hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Banyak orang tidak tahu menjawabnya. Tetapi apapun jawaban Anda, tentunya Anda ingin masuk surga, bukan? Nah, pertanyaan berikutnya yang jauh lebih penting dari pertanyaan pertama. Seandainya Anda meninggal hari ini dan berdiri di hadapan Allah, lalu Allah bertanya, "Mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke surgaku?" Apa jawaban Anda? Banyak orang berkata, kita harus rajin beribadah, beramal, kita harus melakukan banyak kebaikan dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk masuk surga kita harus berbuat baik. Pertanyaannya, harus sebaik apakah kita agar kita layak masuk ke surga? Ada kabar terbaik yang Anda harus tahu. Hidup kekal atau surga adalah anugerah Allah, pemberian kepada kita yang tidak layak menerimanya. Hidup kekal atau surga tidak diperoleh karena usaha perbuatan baik yang kita lakukan atau upah karena kita sudah beramal, sudah beribadah kepada Tuhan. Hidup kekal atau surga kita terima layaknya sebuah hadiah. Ketika kita menerima hadiah, tentu kita tidak perlu membayarnya, bukan? Tetapi kita terima dengan cuma-cuma. Demikian juga hidup kekal atau surga diberikan Allah secara gratis, cuma-cuma. Kita tidak perlu membayar dengan semua perbuatan baik, amal ibadah yang kita lakukan. Tetapi sekalipun hidup kekal atau surga adalah gratis, semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita untuk menerima anugerah hidup kekal ini? Yaitu dosa. Semua manusia di dunia ini, termasuk kita, adalah orang-orang berdosa. Berbicara tentang dosa, menurut Anda, apakah itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Ya. Dalam perbuatan kita, misalnya mencuri, membunuh, berzina, dan sebagainya. Dosa juga termasuk ketika kita berpikiran kotor, merencanakan yang jahat, berbicara yang tidak pantas, memaki orang lain, berbohong. Bahkan dosa juga termasuk ketika kita tahu yang baik tetapi kita tidak melakukannya. Misalnya, ada anak kecil yang jatuh. Kita bisa menolong dia, tapi kita tidak melakukannya. Bahkan dosa juga ketika kita mengabaikan Allah. Kita tidak mengucap syukur, tidak berdoa, tidak mengabarkan kabar baik, itu pun dosa. Kalau dosa seperti yang saya sebutkan tadi, dalam satu hari, berapa banyak dosa bisa kita lakukan? Tentu sangat banyak, bukan?
Tetapi anggaplah satu hari kita hanya melakukan 3 dosa saja. Bukankah kita termasuk orang yang sangat baik? Tapi mari kita hitung ya. Kalau satu hari kita lakukan 3 dosa dalam 1 bulan, 30 hari, berarti kita sudah melakukan 90 dosa. Kalau 1 tahun, 90 kali 12 bulan. Itu artinya kita sudah melakukan 1080 dosa. Anggaplah 1000 dosa saja dalam 1 tahun. Nah, kalau Tuhan beri kita umur sampai 80 tahun, berarti seumur hidup kita sudah melakukan 80.000 dosa. Kita lihat, orang yang baik sekalipun, kalau diukur dengan standar Allah, sangat banyak dosanya. Nah, dengan dosa sebanyak itu, tentunya kita tidak layak masuk ke sorga. Kita manusia tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita sama seperti seorang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Bayangkan kalau orang yang tenggelam ke dalam lumpur hisap, tidak mungkin mengangkat tubuhnya dengan menarik rambutnya, bukan. Dia tarik rambutnya untuk keluar dari lumpur itu. Tidak mungkin. Demikian pula kita manusia tidak dapat menyelamatkan diri kita dengan usaha kita sendiri. Mengapa demikian? Karena hidup kita bukanlah seperti timbangan. Asal kebaikan kita lebih besar dari dosa kita, berharap bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Karena untuk masuk surga, tuntutan Allah adalah sempurna. Artinya, tidak boleh ada satu dosa pun yang kita lakukan. Sama halnya dengan nilai di sekolah. Kalau kita melakukan satu kesalahan, artinya tidak sempurna. Yang sempurna di sekolah tuh ya, yang sempurna adalah 10 atau 100. Bicara tentang sempurna, saya ingin memberikan sebuah contoh. Andaikan kita membuat adonan kue, tentu kita akan menyediakan bahan-bahannya ya. Gula, mentega, tepung, telur, dan lain-lain sebagainya. Ketika membuat adonan, waktu kita memasukkan bahan-bahannya itu, ternyata ada satu telur yang busuk. Tetapi telur itu sudah tercampur di dalam adonannya. Apakah adonan ini masih layak untuk kita sajikan? Kalau kita membuatnya menjadi kue. Kalau ada yang rusak telurnya di dalam adonan itu, membuat adonan itu jadi rusak, apakah setelah jadi kue kita layak untuk bisa menyajikannya? Tentu saja tidak, bukan? Karena satu telur yang busuk sudah mencemari semua adonan yang baik. Demikian juga halnya dengan hidup kita. Satu saja dosa yang kita lakukan sudah mencemari seluruh kebaikan kita. Ya. Seluruh kebaikan kita, bahkan seluruh kehidupan kita, dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Jadi, sesungguhnya kalau kita berpikir bisa masuk surga dengan kebaikan amal ibadah yang kita lakukan, itu mustahil. Karena pasti ada dosa yang kita lakukan. Dalam semua perbuatan baik yang kita buat, kalau cara kita tidak
ungkit untuk masuk surga, maka harus ada cara lain. Mari kita lihat bagaimana cara Allah. Apakah Anda penasaran? Ingin tahu bagaimana cara Allah menolong manusia? Ikuti terus lanjutan renungan ini pada video saya berikutnya di part 2, di bagian 2. Ya. Renungan yang hari ini cukup sampai di sini dulu. Lanjutannya akan saya lanjutkan di bagian kedua. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian. Kiranya renungan ini bermanfaat untuk semua kita, patut merenungkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.